Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat ya, baik semua. Intinya jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan mau sakit ya. Karena kalau sakit itu sangat merepotkan. Tadi saya agak terlambat, setelah mandi saya cukup kaget karena salah satu pengurus ya, ketua di sinode kami meninggal COVID-19. Itu yang salah satu peserta yang ikut persidangan di Bogor kemarin di GPIB. Memang beliau sudah usia lanjut sekitar hampir 60 tahun, sekitar 58 atau ini. Tapi ya kita perlu terus jaga kesehatan, jaga kebersihan, waspada juga, ya, jangan hidup sembrono supaya kita ini bisa memutus mata rantai penyebaran virus ini. Baik, hari ini sesuai dengan RPS kita akan bahas materi tentang sejarah munculnya, kemudian persoalan teologis yang muncul dalam upaya mewujudkan gerakan oikumene atau keesaan itu, kemudian keterbagai arti keesaan gereja dalam gerakan oikumene. Ini hal yang penting untuk kita perhatikan karena masih banyak pemahaman konsep yang keliru tentang oikumene itu sendiri. Di awal saya sudah sampaikan bahwa berbicara tentang keesaan, berbicara tentang kesatuan dalam gerakan oikumene gereja itu tidak boleh dipahami, tidak boleh dimengerti bahwa kita dalam kesatuan secara organisasi atau secara administratif. Kalau kita sampai pada itu, pemahaman seperti itu, maka sebenarnya kita belum memahami konsep tentang oikumene secara holistik dan komprehensif. Saya kasih contoh kecil ya. Dulu di PGI itu ada upaya-upaya untuk mempersatukan anggota-anggota jemaat dari latar belakang gereja yang berbeda di komplek-komplek tertentu yang tidak bisa bangun gereja ya. Akhirnya kelompok-kelompok itu disebut POP ya, Persekutuan Oikumene. Tapi kemudian kita tahu bahwa setelah itu justru berkembang jadi gereja sendiri, malah jadi gereja oikumene sebenarnya. Karena sebenarnya tujuan pembentukan bukan seperti itu. Karena kita tidak boleh memahami oikumene itu dalam pengertian hanya sebagai organisasi. Karena bagaimana mungkin? Di awal pertemuan saya sudah sampaikan bahwa perbedaan ya, itu suatu keniscayaan, tidak mungkin. Ya, sejak awal penciptaan saja kita sudah berbeda. Adam berbeda dengan Hawa. Jadi itu suatu keniscayaan. Hari ini kita akan lihat lebih jauh lagi tentang sejarah munculnya persoalan-persoalan dan keterbagaian arti keesaan gereja. Saya sudah share kertas kerja. Jadi nanti setelah ini kalian pertama itu baca dan buat resume tentang dokumen Konsili Vatikan II ya, yang berisi dekrit gerakan ekumene. Itu bisa kalian unduh di alamat yang ada di slide yang sudah di-share itu ya. Karena kita tahu gereja Katolik itu pasca reformasi ya, setelah Martin Luther itu kita tahu bahwa mereka muncul dengan satu semboyan ya, extra ecclesia nulla salus ya. Extra ecclesia nulla salus artinya bahwa di luar gereja, dalam pengertian di luar gereja Katolik itu tidak ada keselamatan. Sehingga memang semenjak itu hubungan antara gereja Katolik dan gereja-gereja lainnya itu ya hidup dalam saling kecurigaan satu dengan yang lain ya. Tapi nanti kita akan lihat melalui Konsili Vatikan II ada satu dekret yang dikeluarkan, itu namanya
dekrit tentang gerakan ekumene. Ya, nanti kita akan lihat itu. Saya berharap kalian nanti membacanya, kemudian buat resume tentang dekrit yang dimaksud. Kira-kira begitu. Kemudian tugas yang kedua itu membaca dan membuat resume tentang dampak reformasi terhadap perpecahan gereja. Saya sudah baca beberapa literatur, artikel, dan saya lihat satu artikel yang cukup representatif untuk membahas tentang reformasi dan keesaan gereja itu adalah artikel dari Profesor Dr. Johan Aritonang, ya, guru besar di FPT Jakarta, guru besar sejarah gereja. Itu dia menulis tentang dampak reformasi terhadap perpecahan gereja dan upaya penyatuan. Linknya saya sudah share juga ya di Rengga ya. Rengga tadi sudah share mungkin di grup. Itu dibaca, kemudian dibuat resume tentang itu. Jadi setiap pertemuan kita ada kertas kerja. Minggu pertemuan yang lalu, hari Selasa kemarin itu ada 4 ya. Kita ada di materi landasan teologis gerakan ekumene itu kertas kerja itu yang pertama membahas menafsirkan Yohanes 17 ya. Kemudian yang kedua menafsirkan Efesus 4 ayat 1 sampai 16 sebagai landasan ya. Kemudian yang ketiga konsep Yohanes Calvin. Nah, untuk melengkapi itu kalian kerja kertas kerja yang keempat itu yaitu membuat resume dari artikelnya Profesor Dr. Agustinus Batgajeri, guru besar sejarah gereja juga di Universitas Kristen Indonesia Maluku, itu tentang gerakan keesaan gereja menurut Constitutio ya. Karena bicara tentang konsep Calvin pasti rujukannya yang paling utama adalah buku Calvin yaitu Institutio. Jadi itu kira-kira 2 tugas atau 2 kertas kerja yang dikerjakan nanti dikumpulkan pada hari Selasa bersamaan dengan yang 3 minggu lalu. Kira-kira begitu Rengga ya. Halo Rengga. Ya. Ya. Cukup jelas ya Rengga ya tugasnya ya. Kertas kerjanya cukup jelas ya. Halo. Halo Rengga. Cukup. Ya, oke. Oke, yang lain bisa paham ya. Kalau belum silakan tanya sebelum kita masuk ke materi kita hari ini. Untuk kertas kerjanya silakan. Desmond cukup jelas Desmond ya. Cukup ya, cukup jelas tugasnya Miranti. Ada pertanyaan Miranti? Cukup jelas ya. Oke. Baik. Jadi ada digabung dengan kertas kerja pertemuan sebelumnya berarti ada 6 tugas ya. Saya pikir kalian punya waktu yang cukup untuk membuat dan mengerjakannya ya. Link untuk materinya juga saya sudah share itu ya, bisa lihat itu. Nah, saya pikir cukup banyak. Baik, mari kita masuk ke materi kita hari ini. Latar belakang munculnya gerakan oikumene. Ya, kalau kita merujuk pada konsep secara umum ya, para ahli gereja itu cenderung memilih konferensi pekabaran Injil sedunia di Edinburgh ya 1910 itu sebagai titik mula lahirnya gerakan ekumene internasional. Ya, kalau kita pasti membaca literatur itu hampir sebagian besar itu merujuk pada konferensi di Edinburgh 1910. Padahal sebenarnya kalau kita bicara tentang latar belakang gerakan oikumene itu sebenarnya sudah dirintis pada zaman reformasi. Bahkan sebelum zaman reformasi pun ya,
sebenarnya sudah ada gereja-gereja di Eropa yang mulai mengadakan pendekatan untuk mewujudkan keesaan. Karena gereja pada hakikatnya adalah satu. Ya, kalau di pengakuan iman rasuli, walaupun pengakuan iman rasuli itu lahir pasca, tapi kita kan sudah ada satu pasal di situ, gereja yang apa itu? Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, terus ya. Kalau kalian banding juga dengan pengakuan iman Nicea Konstantinopel juga sama. Jadi pasal tentang gereja itu sama, gereja yang kudus dan am, ya, am. Jadi bicara tentang gerakan keesaan sebenarnya sudah latar belakangnya sudah dimulai ya, sebelum konferensi Edinburgh tahun 1910 itu sebenarnya. Ya, kalau kalian bisa searching, itu bisa lihat itu sejarahnya cukup, foto-foto kegiatan cukup banyak. Semalam saya masih lihat ya, kalian bisa nanti searching untuk lihat itu konferensi Edinburgh 1910. Tapi sebenarnya kembali ke latar belakangnya, gerakan ekumene itu muncul jauh sebelum Edinburgh 1910. Bicara tentang gerakan kan bicara proses ya. Saya pikir kalian cukup paham ketika Pak Tong seringkali menjelaskan bahwa reform itu sebenarnya hakikatnya bukan gereja. Reform itu hakikatnya adalah gerakan. Gerakan berarti dia berproses. Kemudian latar belakang gerakan ekumen itu sebenarnya bertitik tolak dari apa? Bertitik tolak dari perpecahan gereja. Karena kalau tidak ada perpecahan, kenapa mesti ada upaya penyatuan? Kalau tidak ada perpecahan, kenapa mesti ada persatuan? Upaya-upaya menyatukan. Ini saya pikir clear ya untuk kita pahami bahwa perpecahan gereja ini menjadi latar belakang ya. Latar belakang munculnya gerakan-gerakan keesaan, gerakan ekumene. Nah, kita lihat gereja itu semenjak gereja perdana ya, itu karya misinya menjangkau seluruh dunia. Kalau kita ingat Rasul Paulus ya, perjalanan misinya sampai 3 kali. Nah, jadi kalau kita bicara tentang karya penginjilan, karya gereja, ya, pewartaan Injil itu sudah dimulai sejak gereja perdana sampai pada saat ini. Jadi perintah penginjilan, misi penginjilan, pewartaan Injil itu sudah dilakukan semenjak gereja perdana sampai sekarang ini. Tapi dalam perjalanan waktu gereja mengalami kejatuhan atau masa kekelaman. Kenapa terjadi seperti itu? Ya, ada berbagai alasan. Ya, sehingga para pemimpin gereja itu mulai memisahkan diri. Kalau kita ingat sebenarnya kalau bicara perpecahan sebenarnya akalnya jauh sebelumnya. Zaman Petrus dan Paulus saja kita belajar ya, sudah mulai beda pendapat. Petrus mengambil sikap yang berbeda dengan Paulus. Akhirnya selisih dan itu terjadi sampai sekarang juga. Ya. Perpecahan itu sering terjadi masih terjadi sampai sekarang oleh karena perselisihan, perbedaan pendapat antara berbagai petinggi gereja. Itulah sebabnya kalau kita baca bukunya Pak Jan Aritonang, berbagai aliran di dalam dan di sekitar gereja, ya sebenarnya kita bisa ambil satu garis lurus bahwa kenapa sampai sekarang itu gereja masih terus terjadi skisma, perpecahan, karena perselisihan yang tidak henti-hentinya dan yang paling dominan itu adalah perselisihan antara para pejabat. Karena memang begitu, kalau kita lihat lebih sederhana, coba kalian perhatikan, bisa lihat ya secara sekilas ke gereja. Jadi awalnya kan gereja itu dibentuk dengan tujuan yang baik, ya semua punya semangat untuk
cinta Tuhan dan seterusnya, sehingga mereka bentuk gereja. Tapi ketika gereja itu menjadi organisasi semakin besar kan semakin kompleks. Nah akhirnya kadang-kadang cara-caranya juga menjadi kompleks. Ada yang memakai cara Tuhan, ada yang mulai memakai cara dunia. Apalagi kalau politik sudah mulai masuk ke dalam gereja. Kalian lihat ketika pendeta berpolitik saja sudah ribet ya. Pendeta berpolitik saja, jemaat saja sudah mulai pecah. Apalagi kalau bicara waktu pemilu kemarin, pendeta ikut partai A, ya PDM-nya ikut, wakilnya ikut partai B, itu repot. Karena memang himbauan agar gereja, ya terutama petinggi-petinggi gereja itu jangan berpolitik secara praktis, itu penting. Ya, berpolitik secara etis ya silakan, tetapi jangan berpolitik secara praktis, karena dampaknya terhadap ya perpecahan jemaat itu sangat besar. Nah kalau kita perhatikan kembali ya, memang pada tahun 1054 ya, ini jauh sebelum gerakan reformasi 1517 itu, gereja Katolik Ortodoks itu sudah memisahkan diri dari gereja Katolik Roma. Kalian bisa baca buku Harta dalam Bejana, PH Van den End, cukup deskriptif, ya narasinya cukup bagus, menggambarkan tentang pemisahan itu. Gereja Katolik Ortodoks memisahkan diri dari gereja Katolik Roma. Selanjutnya gereja Katolik Roma juga terpecah menjadi dua pada tahun 1517. Ini saya pakai referensi dari bukunya Martin Harun, sehingga dia memakai istilah ini. Perpecahan pada tahun 1517 ya, itu dirintis oleh Martin Luther, karena Martin Luther sendiri adalah biarawan Katolik, ya mengajarkan, menempelkan 95 dalil itu di ya, gereja Katolik ya, dan dia secara terang-terangan itu menolak ajaran gereja Katolik tentang indulgensia yang dijual ya, surat pengampunan dosa ya. Kita baca sejarahnya, gereja Katolik itu dalam rangka mengumpulkan dana untuk membangun Basilika Santo Petrus, itu kan membutuhkan dana cukup banyak. Nah, akhirnya memang salah satunya adalah cara ditempuh dengan menjual indulgensia, sehingga waktu itu Martin Luther sangat menentang, karena dalam sampai muncul ada istilah ketika persembahan kita, uang kita berdering di kotak persembahan itu, ya dosa kita juga dihapus. Ya, memang sampai terjadi seperti itu, sehingga memang kita lihat Martin Luther menentang itu pokok utamanya. Dan setelah itu gerakan Martin Luther ini kemudian diikuti oleh Calvin ya, 1517 kita belajar secara gereja, Calvin, Zwingli dan Frederick dan seterusnya itu ya mulai memisahkan diri dari gereja Katolik Roma. Nah, ketika terjadi perpisahan itu kan pasti terjadi perbedaan antara Katolik dan Protestan. Kalau kalian bisa baca, ini sumbernya ada dari, untuk ini bisa baca dari buku Immanuel Geritzinggi ya. Ini tantangan dan perkembangan gerakan Oikumen Indonesia, Gereja Indonesia pasca Konsili Vatikan II. Ini buku dari Martin Harun, diterbitkan oleh Canisius ya. Canisius itu penerbit Katolik ya. Sekali lagi saya baca buku, lihat penerbitnya juga cukup mempengaruhi. Ya penerbitnya sangat cukup berpengaruh. Seperti kalau Katolik kan Canisius, kalau Reform itu penerbitnya udah ada ya, Momentum ya, Momentum. Kalau PGI itu STT Jakarta itu BPK Gunung Muria. Makanya pendeta-pendeta dari GPIB ya, Genis ya, seperti punya Rengga, pasti rujukannya pasti BPK Gunung Mulia ya,
karena bacaan mempengaruhi kita. Atau seperti kaum evangelika itu ya, contoh seperti Kalam Hidup ya. Kalian lihat Kalam Hidup itu lebih banyak itu bukunya membahas kesaksian hidup ya. Kalam Hidup. Ada juga penerbit Gandumas itu yang punya Sinode GSDA ya, Gereja Sidang Jemaat Allah. Atau sekarang di Jogja ada satu Yayasan Andi ya, Andi Offset, cukup banyak. Nah mari kita lihat perbedaan. Pasca perpecahan itu ada perbedaan. Apa saja itu? Kalau di Katolik bicara tentang hubungan ya, di Katolik itu hubungan dengan gereja menentukan hubungan dengan Kristus. Kalau di Protestan justru kebalikannya, hubungan dengan Kristus menentukan hubungan dengan gereja. Oleh karena itu memang kalau di Katolik itu dia lebih eklesiosentris. Gereja menjadi sentral, gereja menjadi pusat. Ingat kembali ya, extra ecclesia nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Jadi gereja itu menjadi sentralnya, sentrumnya. Gereja menjadi pusat. Kalau di Protestan justru sebaliknya, hubungan dengan Kristus menentukan ya, hubungan dengan gereja. Makanya kalau di Katolik itu dia lebih eklesiosentris, kalau di Protestan itu lebih kristosentris. Karena lebih kristosentris ini, sehingga memang bicara tentang suatu platform bersama kan carinya susah. Kalau Katolik kan jelas. Karena itu lihat yang kedua ya. Katolik itu gerejanya bersifat hierarkis. Karena gereja menjadi sentral. Kalau di Protestan segala pelayanan diciptakan oleh manusia. Sehingga memang kalau di luar Katolik yang episkopal hierarkis itu, kalau kita belajar sistem pemerintahan gereja, di luar dari Katolik itu kan ada yang namanya kongregasional, ada yang presbiterial ya, seperti di Reform itu presbiterial ya. Dia monark ya. Halo monark, monark coba diaktifin. Nah, kalau di Reform sistem pemerintahan gerejanya apa itu monark? Ya, ya, presbiterian. Artinya bahwa presbiter yang memegang, ya, presbiter yang memegang. Jadi memang kalau di gereja-gereja presbiterian ya, presbiter yang menjadi yang menjadi pelayan. Makanya presbiter sendiri kalau kita belajar ada berbagai presbiter kan. Ada presbiter pengajar, penuh waktu, semua presbiter. Kalau di dalam gereja presbiterial itu semua adalah presbiter. Pendeta pun adalah presbiter. Hanya dia bertugas secara khusus. Makanya ada presbiter yang sekolah khusus. Sekolah khusus ya, sekolah teologi, karena dia nanti akan kompleks, pelayanannya lebih kompleks. Apalagi dia mengajar dan seterusnya. Nah, berbeda. Jadi ada perbedaan antara Katolik dan Protestan. Kemudian di Katolik itu Allah bersatu dengan manusia dalam rupa manusiawi. Sedangkan di Protestan itu Allah transenden dan gereja tidak kelihatan, ya. Menekankan pada gereja yang tidak kelihatan. Makanya memang bicara tentang organisasi platform dari gereja Protestan, itu aliran Protestan itu memang kita lihat ya. Itu kalau kalian ada baca satu buku, itu kalian bisa catat saja bukunya, judulnya itu Agama yang Dewasa. Itu bicara tentang ada 4 bentuk gereja ya. Ada pertama itu gereja yang otoriter ya. Itu seperti gereja Katolik, karena pendekatannya adalah pendekatan hierarkis. Jadi dari atas sampai bawah. Di pertemuan waktu di Sultan itu saya sempat ceritakan kalian ya. Pastor untuk dia berhenti saja itu prosedurnya tidak mudah ya. Harus surat dari
Vatikan turun baru dia bisa. Karena sistemnya seperti itu. Kalau di Protestan kan berbeda, ya. Karena gereja tidak kelihatan sehingga ya pecah terus. Besok akan muncul baru lagi, ya. Lusa akan muncul baru lagi. Nanti Desmond setelah ini dia nggak cocok dengan Rengga, besok dia bikin lagi gereja baru, GDI ya, Gereja Desmond Indonesia ya, bisa terjadi seperti itu. Karena memang menekankan pada itu, Allah yang transenden, gereja sejati itu tidak kelihatan. Kalau Katolik, Allah bersatu dengan manusia dalam manusiawi. Makanya kita lihat itu berdampak juga pada metode pendekatan mereka. Kalau Katolik itu pendekatannya sangat kontekstual dan adaptif, karena bagaimana menghadapkan ya, Tuhan itu kepada manusia dalam konteks. Yang kita lihat itu gereja Katolik itu sangat cepat beradaptasi dengan kebudayaan, sangat cepat beradaptasi dengan kebudayaan. Contoh di Jawa, gereja Katolik itu memakai kebudayaan Jawa sebagai sarana pemberitaan Injil. Misalnya gamelan, ya, gamelan dipakai sebagai alat musik dan seterusnya. Ya, kalau di Protestan itu agak sulit. Ya, ketika mau memakai budaya sebagai sarana pewartaan Injil, itu diskusinya cukup kompleks. Bahkan kalau kalian ingat kenapa di gereja Protestan itu dulunya tuh sangat anti dengan musik ya. Nanti kalian bisa lihat. Dan untuk lebih jauh memahami ini, kalian bisa baca bukunya Richard Niebuhr ya, tentang gereja Christ and Culture ya, Kristus dan kebudayaan. Ada 5 ya, ada 5 sikap gereja terhadap kebudayaan. Dan Katolik itu ada pada yang dia sangat adaptif. Dia menerima kebudayaan dan memakai kebudayaan sebagai sarana pewartaan Injil. Sehingga itu hal yang lazim ya. Kalian bisa lihat ada pastor pakai belangkon itu lumrah ya. Ya, ketika mewartakan firman pakai belangkon ya. Kalau di Protestan kan harus toga ya, harus toga, harus pakaian imam itu ya. Kadang-kadang jam 12 siang panas terik juga tidak ada AC, toga pakai terus kan, pendetanya kepanasan. Ya berbeda ya, karena agak sekarang itu jas yang mulai diterima di beberapa gereja ya. Tapi untuk gereja-gereja suku beberapa sudah mulai ya, sudah mulai coba berkontekstualisasi dalam hal ini. Yang berikut itu Katolik itu tekanannya pada sakramen. Makanya sakramen itu kita ingat ya, kalau di Katolik ada 7 ya. Di 7, kalau di Protestan itu 2 ya. Kalau di Katolik itu tekanan pada sakramen, termasuk pernikahan sendiri masuk dalam sakramen. Kalau di Protestan itu berpusat pada sabda pewartaan. Makanya pemberitaan firman itu yang menjadi tekanan utama. Ukuran ibadah itu ada pada penyampaian atau pemberitaan firman Tuhan. Sedangkan Katolik itu tekanannya pada sakramen. Kemudian Katolik itu imam kultis yang mempersembahkan kurban. Makanya pusatnya itu ada pada Ekaristi. Pusatnya itu pada Ekaristi. Imam itu punya peran penting dalam mempersembahkan kurban Ekaristi. Sedangkan kalau di Protestan itu yang paling utama adalah pendeta yang menyampaikan sabda Allah. Sehingga yang menjadi sentral itu adalah firman Tuhan, penyampaian firman Tuhan. Makanya kalau di gereja-gereja yang mainstream dulu, saya ingat itu ada beberapa, saya lihat ketika ada pujian ya, ada nyanyian, itu nggak terlalu penting buat mereka. Malah kalau doa-doa syafaat jarang mereka di gereja masuk dalam gereja. Kadang-kadang doa itu mereka keluar masuk. Cuma firman nggak boleh.
Makanya waktu firman walaupun ngantuk-ngantuk mereka dengar ya. Tapi kalau doa syafaat atau ada ini pada keluar ya. Berbeda kalau di Kemayoran ya mau keluarnya susah. Tapi di gereja-gereja seperti gereja Toraja ada masih seperti itu ya, Melinda ya. Masih ketemu yang jemaat seperti itu. Ini Ranti ya. Ada jemaat yang kalau firman baru duduk di dalam karena penekanannya pada itu penyampaian firman. Nanti kalau doa syafaat dia izin ya, dia pergi ke toilet. Kalau bapak-bapak itu di gereja Toraja atau di gereja ya kayak di Kupang itu mereka pergi di luar itu buat bakar rokok, itu bisa rokok ya. Kalau doa syafaat duduk di sudut-sudut gereja ya. Nanti kalau sudah mau doa berkat baru mereka matiin rokok mereka masuk terima berkat Tuhan ya. Karena penekanannya itu pada firman, yang lain nggak penting kan. Nah, ini juga kita perlu evaluasi bahwa semua bagian dari liturgi itu adalah penting, bukan hanya pada pewartaan. Sama seperti Katolik ya, penekanannya pada sakramen. Kemudian di Katolik itu mementingkan perasaan, kesenian dan kehangatan. Makanya kalau di Katolik itu ya kita lihat masih mengakomodir ya tuh apa namanya kesenian dan seterusnya ya. Kita sangat kalau di gereja-gereja Calvinis ya mungkin kalau di Pak Tong ya di Reform Kemayoran udah pembaruan. Tapi kalau di gereja-gereja mainstream yang ada di suku yang beraliran Calvinis itu ya di gereja nggak boleh tempel gambar ya, karena kalau tempel gambar nanti dianggap berhala dan seterusnya ya. Yang lebih penting itu apa? Pengetahuan, ilmu dan kecerdasan. Jadi sepertinya gereja itu yang paling ya paling benar lah, sehingga ada seperti dalam tanda kutip pasukan moral ya untuk menekankan disiplin gereja. Ini siapa? Saya pernah minta tolong siapa untuk kaji ini ya, tentang penerapan disiplin gereja dalam konteks sekarang. Karena kalau zaman Calvin kan masih ada ya penerapan disiplin gereja. Penatua itu diangkat sebagai pasukan penjaga moral. Nah kalau dalam konteks sekarang ini, apakah masih ada pelaksanaan disiplin gereja terhadap anggota jemaat yang tidak hidup sesuai dengan ya, aturan gereja atau firman Tuhan? Masih ada seperti itu atau tidak? Saya butuh salah seorang untuk menjawab. Denny, silakan Denny. Denny, halo. Denny. Denny lagi. Ya, bagaimana Denny? Di gereja Denny masih ada pelaksanaan disiplin gereja atau tidak? Sudah tidak ada ya. Kalau di Kemayoran masih ada? Kemayoran kurang tahu. Kalau di Renggas sana masih ada nggak disiplin gereja? Pelaksanaan disiplin gereja. Kalau misalnya ada tindakan amoral misalnya Nah, memang perkembangan ya dunia ini juga mempengaruhi juga ya, berdampak pada pelaksanaan disiplin gereja ya. Contoh kalau di Jakarta begini ya, gereja udah seperti etalase mall ini ya, di mall ya. Jadi ketika dia melanggar di sana, didisiplinkan di sana, dia bisa pindah ke yang satu. Ya. Apalagi gereja ya. Apalagi yang anggota gereja jalan-jalan itu ya, nggak punya basic gereja ya, lokal itu ya. Hari ini di gereja A, besok di gereja B. Ya. Itu sangat sulit untuk pelaksanaan disiplin gereja. Itu anggota GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan gitu ya. Itu paling susah ya. Di sini bermasalah, pindah ke sana. Makanya kita lihat kayak di
Protestan ya, karena menekankan pada pengetahuan sehingga kita lihat proses pembinaannya sangat kuat sekali. Pengajaran itu menjadi bagian penting ya. Kalau kalian lihat itu seperti di Kemayoran ya, itu untuk menjadi anggota penuh harus mengikuti katekisasi CD. Itu harus disiplin, lulus ya. Saya pikir di gereja Toraja ada juga Melinda ya, ada katekisasi ya. Tidak boleh ikut perjamuan kudus kalau belum mengikuti katekisasi CD atau belum ditabis CD. Nah, kemudian di Katolik itu agamanya itu bersifat kontemplasi. Kalau di Protestan itu ya Gereja memakai istilah agama iman. Kayak di Katolik itu coba kita lihat perenungan, ya, kontemplasi dan seterusnya masih sering dilakukan. Ya. Kalau di Protestan justru buat apa yang itu? Yang penting adalah mendengarkan firman Tuhan. Ya pakai ayat. Ya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi yang penting adalah pendengaran akan firman Tuhan. Nah itu ketika terjadi perpecahan gereja, perbedaan itu cukup banyak. Tapi yang kira-kira beberapa yang sudah digambarkan oleh Emmanuel Giritzinggi. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya tentang perbedaan ini sebelum kita masuk ke slide selanjutnya. Silakan. Ya. Bagaimana Melinda? Bisa diulangi. Poin kedua ya. Halo. Poin 2 ya. Tentang hierarkis ya. Iya. Bagian mana yang Melinda kurang paham? Silakan Melinda. Intinya begini, kalau di Katolik itu dia pelayanannya bersifat hierarkis. Jadi tidak ada kita lihat dalam sistem pemerintahan gereja ya, kita tidak ada orang yang angkat diri sendiri ya. Dia semuanya dari atas ke bawah. Kalau di Protestan kan kita lihat karena sudah begitu beragamnya denominasi ya, masing-masing bisa bikin sendiri. Besok nanti Melinda pikir bahwa saya mau melakukan pelayanan di bidang ini, akhirnya dia teknik terus ya jadi dari situ. Kalau di Katolik itu sangat bersifat hierarkis. Kalau di Katolik itu di Protestan agak berbeda ya. Makanya kesempatan untuk kalau nanti lebih bagus itu Melinda baca buku agama yang dewasa, itu salah satunya di situ. Gereja Protestan itu pasca reformasi itu dikategorikan dalam kelompok agama bikami, menjadi bikami. Jadi proses menjadi artinya apa? Mencari bentuk. Jadi besok bentuk baru, besok bentuk baru, besok bentuk baru, karena dikategorikan sebagai agama bikami dalam proses menjadi. Jadi sampai sekarang belum jadi-jadi, bahasa kasarnya begitu. Reformasi sampai sekarang belum ada bentuk yang jadi. Jadi dia terus berproses menjadi, ya, proses menjadi. Nanti besok muncul baru lagi. Kita kalau mudah-mudahan bukunya Pak Alitonan sudah diupdate ya. Waktu tahun 2005 itu saja udah 700-an. Jadi besok muncul lagi baru, besok lagi muncul baru ya. Kira-kira begitu ya Melinda ya. Halo Melinda.
Ya, saya pikir udah dengar ya. Baik, kita lanjut pada slide selanjutnya. Kita lihat. Ya, halo. Ya. Ya. Oh, oke. Kenapa Katolik dekat dengan Bunda? Sebenarnya berkaitan dengan poin kelima dari perbedaan tadi sebenarnya. Kalau kita belajar di Katolik itu ada satu konsep teologi namanya Theotokos. Theotokos itu tentang ibunya Yesus. Jadi Maria itu diposisikan dalam posisi yang lebih mulia. Nah, kalau di Protestan kan memang ya, pada pikir akhirnya penghargaan kita kepada Maria juga sepertinya kurang ya Maria. Padahal Katolik itu sekali lagi di poin ke-5 kalian lihat ya, mementingkan perasaan itu berpengaruh semua termasuk terhadap teologinya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa menuduh setiap ya, bahwa dia itu lebih mengagungkan Bunda Maria dari Yesus. Karena di Katolik pun Yesus itu dipahami, dipercaya sebagai juru selamat, bukan Maria. Tapi Maria juga punya peran. Kalau di kita kan tidak terlalu. Makanya pembicaraan tentang Maria dalam teologi coba saya belum pernah baca ya secara spesifik konsep Calvin tentang Bunda Maria ya, tentang posisi Maria dalam kekristenan. Kalau di Katolik jelas, kalau di doa mereka saja itu ada doa apa sih ya? Doa Salam Maria itu ya. Diberkatilah buat tubuhmu Yesus dan seterusnya. Jadi sebenarnya itu jangan sampai kita tuduh setiap bahwa mereka lebih pentingkan Maria daripada Tuhan Yesus. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Saya belum tahu, mungkin kalau ada yang punya tulisan atau referensi tentang konsep Calvin tentang posisi Maria ya, dalam kekristenan. Kalau Katolik sangat menghormati Maria sebagai ibunya Tuhan Yesus. Kira-kira begitu ya. Jangan sampai kita pahami bahwa Katolik lebih penting. Mereka hanya memberi penghormatan yang lebih kepada Bunda Maria. Kita juga sering menghormati ya. Ini yang tanya siapa nih? Melinda atau Miranti? Maria. Apalagi namanya Maria ya. Maria itu iya, biasanya pengajaran tentang Maria biasanya baru muncul itu kalau hari Natal. Di gereja Protestan itu biasanya kata Maria itu baru mulai dibahas waktu hari Natal. Ya. Yang lain-lain nggak pernah ada pembahasan tentang Maria. Jadi Maria hanya muncul hari Natal. Habis hari Natal Maria hilang lagi ya, nggak ada yang bahas tentang Maria. Padahal ya, kita belajar bahwa memang Katolik sangat menghargai peran Maria. Kita pun sebenarnya perlu evaluasi juga kan, bagaimana kita memahami posisi Maria sebagai ibu Yesus. Jangan sampai kita pikir itu cuma biasa. Karena ada menurut saya pribadi sih, dengan kita menghormati Maria sih sebenarnya bicara tentang menghormati perempuan, menghormati ibu. Kenapa Tuhan memberikan peran yang sedemikian sentral kepada perempuan? Malah kalau kita belajar Hawa itu adalah ibu dari semua yang hidup. Ini penting sekali. Ini punya kaitan dengan nanti kalian akan belajar tentang teologi feminisme, gerakan perempuan. Walaupun kita di Reform ya, ada ya. Seingat saya belum ada mata kuliah teologi gender ya.
atau mungkin sudah ada, saya yang kurang update beritanya. Ada Miranti, ada mata kuliah teologi gender, ya belum ada ya. Iya, karena memang penghargaan kita penghargaan kita kepada perempuan kan mempengaruhi juga kan keputusan-keputusan gereja ya, dalam hal menghargai kaum perempuan. Di Katolik pun kan sama, walaupun mereka sangat menghormati Maria, tetapi belum ada pastor perempuan ya. Terus semua nggak ada yang ketemu, nggak ada ya. Nanti muncullah Pastor Maria Batlegeri kan, nggak ada Pastor Maria. Itu pastor pertama dunia kalau Oke, baik, kita lanjut ke ya Maria ya. Oke, kita lanjut ini ya. Gereja Katolik dan gerakan ekumene. Karena kenapa saya secara khusus membahas ini? Karena bicara latar belakang gerakan ekumene kan perpecahan dari 1504, kemudian yang kedua 1517. 1517 itu pemisahan besar Gereja Katolik Roma dan Gereja Protestan. Karena itu kita lihat bagaimana sih Gereja Katolik itu memahami dan melaksanakan atau terlibat dalam gerakan ekumene. Nah, titik tolak untuk memahami Gereja Katolik dan gerakan ekumene itu, kalau nanti kalian baca lebih lanjut di dekret ekumene dari dokumen Konsili Vatikan II itu ya, nanti kalian perlu resume itu ya. Sebenarnya mulai dari seruan Paus tahun 1959. Itu Paulus Yohanes 23 ya. Itu seruan dia untuk menghidupkan kembali gerakan ekumene. Karena pasca reformasi sekali lagi ya, pemisahan jurang yang tajam itu terjadi antara gereja Katolik dan gereja-gereja dalam tanda kutip gereja-gereja perjuangan atau reformasi. Sehingga muncullah di luar gereja tidak ada keselamatan. Di luar gereja Katolik maksudnya tidak ada keselamatan. Nah, itu pada tahun 59. Tetapi seruan Paus itu ya baru terlaksana secara spesifik itu pada tahun 64. Artinya butuh 5 tahun. Ya. Dari seruan Paus itu ya, sehingga memang apa yang diserukan Paus itu dibahas di dalam Konsili Vatikan II, dan Konsili Vatikan II itu menghasilkan dekret tentang ekumene yang disahkan pada tanggal 21 November 1964. Artinya butuh waktu 5 tahun. Itu dekretnya disebut Dekret Unitatis Reintegratio ya. Unitatis itu uni ya, kesatuan ya. Reintegratio itu kan bicara tentang integrasi kembali ya. Sehingga kalau diartikan itu unitatis reintegratio itu kemuliaan kesatuan ya. Karena gereja yang sudah pecah ya harus dipulihkan sebagai suatu kesatuan. Dekret itu kira-kira gambarnya seperti itu, unitatis reintegratio. Dan melalui dekret ini ya, para bapak konsili dalam Konsili Vatikan II itu menobatkan gereja Katolik yang awalnya itu menjadi outsider ya, dari skeptis terhadap gerakan ekumenes, kemudian menjadi pejuang gerakan untuk menyatukan gereja kembali menjadi satu. Maksudnya begini, gereja Katolik itu selalu mencurigai gerakan ekumenes. Kalau nanti ada tugas kelompok ya, mungkin jadi tugas mandiri, nanti kita bicarakan lebih teknis lagi. Kalau kalian perhatikan itu, gereja Katolik itu semenjak WCC ya, bahkan di Edinburgh 1910 itu selalu mencurigai gerakan keresahan gereja. Kalaupun bergabung kan susah. Karena di WCC itu kan satu gereja satu suara ya.
sebagai anggota, mendapatkan satu suara. Sedangkan kalau mau masuk di WCC kan jadi kompleks. Kenapa? Karena gereja Katolik cuma satu, berarti di WCC cuma dihargai satu suara. Padahal anggota gereja Katolik itu lebih banyak dari gereja-gereja Protestan. Makanya kita tuh lebih banyak di organisasi tapi anggota sedikit. Kalau Katolik itu organisasinya cuma satu tapi anggotanya banyak. Makanya kalau kalian bisa perhatikan seperti di Indonesia ya, gereja tambah banyak tetapi anggotanya tidak bertambah. Organisasi gereja banyak, anggotanya justru semakin berkurang. Jadi mengalami pertumbuhan gereja itu terjadi secara organisasi, bukan terjadi secara organisme. Manusianya tidak bertambah, tapi organisasinya yang bertambah banyak. Yus, bagaimana pendapat Yus tentang ini? Halo Yus. Bagaimana pendapat Yus tentang ini? Organisasi gereja semakin banyak tapi anggota jemaat atau organismenya semakin sedikit. Silakan. Ya. Iya. Ya, kalau dari ilmu pertumbuhan gereja jadinya pertumbuhan gereja yang tidak sehat juga ya. Hanya bertumbuh secara organisasi, tetapi secara organisme ya tetap stagnan ya, tidak bertambah. Artinya itu bukan pertumbuhan, tapi perpindahan ya. Ya, ini besok nanti Miranti kan, misalnya Miranti dari gereja Toraja ya Miranti ya, atau Sulawesi Barat Miranti ya. 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 Tapi besok nanti katanya bertobat dia pindah gereja lagi ya. Karena diri tetap sakit Miranti ya. Ya itu seringkali terjadi seperti itu. Jadi dia pindah gereja tapi ya, orangnya tetap orang yang sama. Kalau di Jakarta sini ini mungkin ada yang tertarik, mungkin bisa penelitian. Ada satu fenomena itu adalah kewargaan ganda ya, atau keanggotaan ganda. Satu orang tapi dia terdaftar di misalnya 2 gereja, atau satu orang tapi terdaftar di 3 gereja ya, kayak Monat ya. Monat misalnya dia Monat Parulian ya, dia cuma 1 orang tapi namanya ada di 3 gereja. Dia daftar di GKI ya. Besok dia lapar, dia pindah di gereja yang sana, akhirnya namanya ada 3. Namanya ada di 3 gereja. Orang hitung sensus pikir ada, wah ini ada pertumbuhan, karena orangnya sama, cuma 1, Monat Parulian ya. Jadi tidak ada lagi, kalau di kependudukan kan sekarang sudah tidak boleh lagi kewargaan ganda ya, makanya diseragamkan. Nik-nya cuma 1 ya, nomor induk kependudukan cuma 1, cuma boleh 1 kan. Nah, mungkin besok-besok di gereja juga begitu ya, nomor induk anggota gereja juga cuma 1, supaya besok jangan dia kesana dia catat namanya. Besok dia kesana dia isi formulir lagi, kesana dia isi formulir. Dia keliling 10 gereja dia isi 10 formulir anggota kan, itu kelihatan kayak tambah banyak, jiwa bertambah, padahal orangnya 1 saja seperti itu. Nah kita kembali ke materi ini, gereja Katolik itu kan ya curiga nih, mereka dokumennya sini apa sih gitu ya. Tapi semenjak 64 melalui dekret Ekumene itu, Unitatis Reintegratio itu, dia menjadi pejuang gerakan untuk menyatukan gereja kembali menjadi satu. Jadi terlibat dalam arak-arakan Ekumene, terlibat dalam arak-arakan gerakan keesaan gereja.
Dan di Indonesia mereka cukup aktif ya dalam gerakan oikumene. Kalau kita lihat sekarang itu mereka kan ada di KWI ya, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kalau gerejanya Rengga, Yus kan di PGI ya, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Nah, biasanya kalau Natal itu seringkali kan ada seruan oikumene ya, ada tema Natal. Jadi tema Natalnya KWI juga adalah tema Natal PGI. Ya kayak tahun kemarin ya 2019 tema Natal PGI apa itu? Sama ya dengan KWI, menjadi sahabat bagi semua, ya menjadi sahabat bagi semua orang. Mungkin mereka lihat orang-orang udah nggak bersahabat ya, sehingga mereka gereja menjadi sahabat bagi semua orang. Nah ini teksnya dari mana tuh? Yohanes ya? Siapa yang masih ingat? Desmond masih ingat tema Natal kemarin, Desmond? Iya. Ada tema Natal apa tuh, Desmond? Ini monark ini. Terus ada sahabat di situ nggak? Oh, berarti tema Natalnya Spri beda ya dengan tema Natal PGI ya. Mas Spri masuk di beda ya. Tapi kalau PGI dan PGI dan KWI itu tema Natalnya sama, menjadi sahabat bagi semua orang ya. Teksnya dari Yohanes itu, kamu adalah sahabatku ya, kamu adalah sahabatku kalau bagaimana ya? Kalau kamu melakukan kehendak Bapakku. Jadi ukuran sahabat itu dari situ. Karena kalau ada yang kaitan dengan Amsal, seorang sahabat itu lebih karib dari, ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Kadang-kadang begitu ya. Tentang kadang-kadang memang seringkali begitu. Sahabat itu lebih akrab daripada saudara kandung. Kalau saudara kandung suka ribut terus ya, berkait terus ya. Ini apalagi kalau saudara banyak, gara-gara makanan kita ribut ya.